Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Irat Suirat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita pilihan yang didapatkan Banten Pos pada Senin 28 Desember 2020. Sebelum saya sampaikan berita-berita yang sudah kami siapkan untuk CS Banpos, jangan sumeh untuk subscribe dan wayahe like, comment, and share, karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita pertama kali ini adalah penyebaran miras meluas, Polres Cilegon hancurkan ribuan barang sitaan. Polres Cilegon musnahkan barang bukti minuman keras berbagai merek dari hasil operasi pekat 2020 di Mapolres Cilegon Senin 28 Desember 2020. Sebanyak 6.500 botol miras dimusnahkan dengan dilindas menggunakan alat berat. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono mengatakan selain dari hasil operasi yang ditingkatkan, miras yang disita tersebut juga berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat. Sigit menjelaskan, jumlah miras yang disita tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, di mana miras dari berbagai merek tersebut disita dari sejumlah warung jamu dan tempat hiburan malam yang berada di kota Cilegon. Kita melaksanakan pemusnahan miras sejumlah 5.600 botol dari hasil kegiatan-kegiatan kepolisian berupa kegiatan rutin yang ditingkatkan maupun kegiatan dengan adanya informasi masyarakat, misalnya ada orang penjual miras, kemudian ada orang mabuk, kemudian kita tindak lanjuti dengan melaksanakan operasi miras. Hari ini terkumpul 5.600 dan kami lakukan pemusnahan terhadap miras. Jumlah tahun ini lebih banyak nggak dari tahun kemarin? Tahun ini lebih banyak. Tahun lalu berapa? Tahun lalu 5.300-an. Rata-rata ini hasil dari sitaan dari mana? Tempat hiburan malam kah atau jamu-jamu gitu? Tempat hiburan malam ada, jamu-jamu ada, penjual di toko kelontong juga ada. Dan rata-rata di daerah Cilegon ini kadang kita hanya melihat depannya itu penjual toko kelontong itu, kadang dia menjual miras. Indikasi dari penjualan miras di Cilegon bagaimana? Apakah meningkat? Ada peningkatan. Kalau saya melihatnya dari sisi apa yang bisa disita. Saat ini dari faktanya meningkat dari tahun yang lalu. Berarti otomatis peredaran juga meningkat. Atas dasar itulah kemudian tetap saja kita melaksanakan operasi-operasi, himbauan-himbauan kepada masyarakat, jauhilah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan tadi saya bilang tadi di sambutan tadi. Hanya karena setelah minum miras ya keluar ketemu orang gesekan, mukul lagi, pidana lain setelah mukul, kalau ada yang babi pisau nikam, pembunuhan lagi, kan jadi bibit-bibit daripada kejahatan. Sementara itu, Ketua DPRD Cilegon, Endang Effendi memberikan apresiasi kepada kepolisian yang telah bersinergi baik dengan pemerintah dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Di tempat yang sama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Cilegon, Dimyati Sujai Abu Bakar, berharap operasi serupa terus dilaksanakan sebagai upaya pencegahan terhadap maraknya peredaran miras. Berita kedua adalah trek balapan liar tersedia di dekat Mapolres Serang Kota. Tidak jauh dari Mapolres Serang Kota, setiap malamnya muda-mudi di kota Serang asik menggelar balap liar di Jalan Kiai Haji Abdul Latif. Mereka kerap melaksanakan balapan liar tersebut pada pukul 1 dini hari. Berdasarkan pantauan Banpos, mereka melakukan balapan menggunakan motor yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan knalpot yang cukup bising. Mereka melakukan balapan dengan 2 orang peserta, dimulai dari lampu merah Sumur Pecung hingga kantor pelayanan pajak Pratama Serang. Sedangkan di sepanjang jalan terlihat muda-mudi menonton perhelatan balapan liar tersebut. Mereka menonton dengan berkelompok di sepanjang jalan. Kapolres Serang Kota, AKBP Yunus Hadid Pranoto hingga saat ini belum memberikan respon. Sementara Wali Kota Serang, Syafruddin, mengaku akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda sehingga kegiatan yang mengganggu ketertiban masyarakat tersebut dapat dihentikan. Berita ketiga hari ini adalah kartu BPJS diblokir,
Niki Damayanti ditolak rumah sakit. Keluarga peserta PKH atau Program Keluarga Harapan bernama Niki Damayanti 13 tahun mengalami penyakit tumor tulang. Mirisnya, karena kepesertaan BPJS Kesehatan miliknya diblokir oleh pihak BPJS, sehingga ketika akan berobat ke sebuah rumah sakit ditolak untuk berobat. Orang tua Niki, Sufinah, mengungkapkan dengan terpaksa akhirnya putrinya dibawa pulang ke kampungnya setelah dirawat di RS Harapan Kita selama 16 hari. Nasib Sufinah tidak hanya dipusingkan dengan adanya kartu BPJS yang diblokir saja, pun ketika akan membawa Niki putrinya ke RS Darmais, ia juga dipusingkan mengurus BPJS Mandiri dan mencari mobil ambulans desa. Berita tadi sekaligus menutup jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita-berita lainnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.co. Saya Irat Suirat, pamit undur diri.